Ganda, Haryani, kami telah menggandeng seorang penjahit profesional dari perusahaan Youngor untuk mengukur pakaianmu. Tolong bekerja sama. Lihat, jam berapa sekarang? Aku belum pernah bertemu pelatih. Dan menunggu seorang magang. Maaf sekali, kali ini situasinya agak spesial. Tolong maklumi. Kita menunggu siapa? Gurunya sudah datang. Kenapa kelas belum dimulai? Aku tidak tahu. Pak, Anda tidak parkir di sini. Kenapa? Ini tempat parkir ketua kami. Kalau begitu suruh ketua kamu ganti tempat parkir. Suruh ketua ganti tempat parkir. Hei, berhenti di situ. Ini manual disiplin perusahaan kami. Semua orang dapat satu. Mari baca dulu. Teman sekelas lain akan segera datang. Kamu menyebalkan? Kamu mengejarku dari bawah sampai atas. Apa maumu? Ada APA? Dia mengambil tempat parkir ketua. Kamu Zhang Sheng? Kamu siapa? Kalau kamu bilang begitu, maka aku hanya bisa melakukan ini. Berikan kunci mobilnya. Aku akan parkir di garasi. Kamu sangat cerewet. Apa yang terjadi? Saya, orang yang kutunggu adalah dia. Sudah kubilang, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Jika aku Yem, aku bisa mengorbankan semua orang di ruangan ini. Tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Yo GG, bisakah kamu sedikit lebih sopan? Oh, kebetulan sekali. Si pembunuh wanita juga ada di sini. Berhenti bicara. Kenapa kamu masih begitu sombong? Apakah kamu akan cacat seumur hidup? Apa yang terjadi? Dia juga di sini untuk magang? Siapa yang tahu? Jika dia datang untuk magang, bukankah dia magang paling sombong dalam sejarah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuhan merekomendasikannya. Magang itu dipromosikan terlalu cepat. Oak, mari kita lihat. Kebutuhan manusia bisa dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama adalah kebutuhan dasar, yang berarti memiliki cukup makanan, pakaian hangat, dan tempat tinggal. Tingkat kedua adalah keamanan, yang berarti memiliki rasa aman dasar. Tingkat ketiga adalah kebutuhan hubungan sosial, yang mengacu pada berbagai kebutuhan emosional. Yang keempat. Biar aku tanya. Kamu berada di tingkat mana? Hahaha, kamu sangat berani. Membantah guru? Orang kaya bisa melakukan apa saja. Biar aku tanya lagi. Permisi? Ada hubungannya dengan penjualan? Hahaha. Ya, aku kurang lebih menghitung bahwa aku mungkin sudah mencapai tingkat kelima. Jadi aku mungkin tidak bisa menghadiri kelasmu. Kamu. Aku menghormatimu. Aku menghormati pemimpin. Dan mematuhi aturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin sukses. Aku ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Sukses, sukses, sukses. Apa yang terjadi? Beri teriakan dengan semangat. Biar ku jelaskan. Pelatihan budaya perusahaan ini sangat penting. Ini adalah kesempatan penting untuk kalian memahami. Dan semangat. Aku minta semua orang penuh energi. Dan tunjukkan semangatmu. Perasaan seperti teman. Hahaha. Ayo. Hei, guru. Hahaha. Penkan. Kamu jadi apa? Perhatikan aku. Kalian semua kenal aku, Huang Xiaofeng. Tapi yang tidak kalian tahu adalah,
Aku belajar dan bekerja di Jepang selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mempelajari budaya perusahaan Jepang. Jujur saja, aku adalah ahli di bidang ini di Cina. Song Nuan, maju. Tolong ulangi. Jangan tertawa. Hormati atasan. Dan patuhi aturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Aku ingin sukses. Hahaha, sukses. Sukses, sukses. Kembali ke barisan. Tapi Song, kamu lihat itu? Kenapa semua orang tertawa? Dari sudut pandang lain, itu juga mencerminkan kamu tidak cukup tulus. Kembali. Mari lanjutkan. Semua ikuti aku. Focus. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Tidak pulang awal. Tidak pulang awal. Tidak pacaran. Tidak jatuh cinta. Tidak formalisme. Jangan terlambat. Hahaha. Inilah yang diajarkan orang Jepang padamu. Kau mengejekku? Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku tidak akan berdebat denganmu seperti anak kecil. Kamu harus memperbaiki sikapmu. Semua siswa mengabaikannya. Ikut aku. Semangat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh formalitas. Semoga sukses. Apa ini kalau bukan formalitas? Zhang. Benar? Aku mengerti. Ini bukan formalitas. Ini bahkan lebih buruk dari formalitas. Ini skema piramida. Aku bukan skema piramida. Serious lah. Kau carry masalah? Pergi dari sini. Tidak. Jangan kiliar. Kolabazna. Aku yang akan keluar. Bangun, bangun, bangun. Aku tahu. Beberapa siswa mengira mereka adalah bos. Mengira pelatihan budaya perusahaan tidak penting. Aku ingin memberitahu siswa seperti itu secara langsung. Pemikiran ini salah. Dan ini kesalahan besar. Karena ini adalah kelas. Menurutku kita harus memiliki ketua kelas. Song Duan, keluar. Song. Mulai hari ini, aku menunjukmu sebagai ketua kelas pelatihan kita. Kamu harus bekerja sama denganku untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengangkatmu sebagai ketua kelas. Ini adalah kepercayaanku padamu. Dan juga kepercayaan para pemimpin perusahaan padamu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Dan menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh instruktur. Kamu mengerti? Ya. Ya. Saya mengerti. Hari ini, aku akan memberimu tugas yang mulia. Hari ini, kamu harus meminta Sang Sheng menghafal aturan perusahaan kita. Dan besok kamu memimpinnya untuk membacanya di depan semua orang. Hahaha. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Song, kamu harus tahu bahwa setiap magang memiliki masa magang 3 bulan di perusahaan kita. Para guru akan menilainya. Zhang Sheng. Hari ini, aku memberimu tugas pertama. Kamu bilang tidak bisa menyelesaikannya. Kesan apa yang akan aku berikan padamu? Song. Aku bisa melakukannya. Kamu bisa mencoba. Angshen. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Apa? Kamu bisa memanggil namaku seenaknya? Besok, kamu harus menghafal aturan perusahaan di kelas. Aku akan membantumu mengulang. Hahaha. Apa aku dengar dengan benar? Apakah kamu murid sekolah dasar? Kamu harus belajar di malam hari? Aku ketua kelas. Aku tidak bisa menghindarinya. Tidak. Guru bilang, ini adalah tugas pertamaku. Aku harus menyelesaikannya. Minggir. Tidak. Baiklah, aku takut padamu. Baiklah, apakah kita pergi ke belajar malam sekarang? Guru, Pergi. berdiri. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Bekerja samalah denganku. Setelah selesai, kita berpisah jalan. Kejar aku.
berdiri. Hangsheng. Hangsheng, berhenti. Baik. Aku tidak akan menyetir lagi, oke? Ah. Berhenti. Kamu gila? Kamu punya obat? Hormati pemimpin. Dan hormati perusahaan. Dan hormati sistem. Aku akan bekerja keras. Aku akan berusaha. Aku ingin sukses. 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 Pernah lihat video di internet beberapa waktu lalu? Seorang pelayan hotel seperti kamu. Semua orang berbaris. Bersorak seperti orang gila. Seperti kamu tadi. Hangsheng. Bagimu, pernahkah kamu bekerja keras? Pernahkah kamu bekerja keras? Aku bisa lihat dari ekspresimu bahwa kamu belum. Pekerjaan ini mungkin tidak penting bagimu, tapi sangat penting bagiku. Meskipun kamu hebat di sekolah dan luar biasa, tapi saat membawa hal-hal ini ke masyarakat, itu tidak berarti apa-apa. Standarnya berbeda. Semuanya dimulai dari nol. Meskipun aku tidak punya pekerjaan ini, aku tidak akan jadi gelandangan atau mati karena patah hati. Aku tetap akan bekerja keras. Karena aku ingin membalas pahlaku atas cinta mereka. Saat orang masih muda, jika kamu tidak berjuang sekuat tenaga, tapi aku pasti akan menyesal. Kamu mengerti maksudku? Ya. Kamu berbicara dengan sangat baik. Pekerjaan ini mungkin sangat penting bagimu. Ya, ini masa depanmu, dan mimpimu. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tapi aku di sini untuk tidak mendapatkan pekerjaan ini. Aku mengerti kamu. Hei kamu. Hei. Kamu, coba ucapkan beberapa kata. Ucapkan slogannya. Ikuti aturannya. Patuhi aturannya. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Hei, kamu hebat. Ayo kita berlatih. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tidak peduli berapa lama kita di sini hari ini. Bahkan sampai subuh. Aku harus menyelesaikan tugas ini. Jadi, kamu bisa bekerja sama denganku. Atau kita hanya akan membuang waktu di sini. Hei.
Hei Songnan, dengarkan aku. Ya, Ketika aku masih kecil, ya. aku terkena polio. Polio. Kamu tahu? Aku tidak ingin mengatakan. Aku tidak ingin mengatakan atau berteriak, tapi aku kekurangan enzim yang membuat bahasa dan tindakanku tidak sinkron. Sejak kecil, teman-teman sekelasku menertawakanku. Ketika aku berteriak, teman-teman sekelasku menertawakanku. Aku sangat malu. Aku punya trauma psikologis. Kamu tahu? Yah, apa yang harus aku lakukan? Kamu baru saja mengatakan sesuatu dari hatimu. Dan aku juga sangat tersentuh. Sudah larut begini. Aku masih membuatmu menunggu. Aku juga malu. Kenapa tidak kamu tunjukkan beberapa kali? Sebanyak mungkin. Sekomplit mungkin. Dan cobalah untuk lengkap dan gunakan tenaga. Mungkin aku akan mempelajarinya. Jadi kamu mau belajar. Ketidakkoordinasian fisik bisa diatasi. Kamu butuh guru yang baik. Dari mana aku harus mulai berlatih? Mulai dari awal. Ayo mulai dari awal. Aku. Aku akan menyesal. Biarkan aku yang melakukannya. Hormati pemimpin. Hormati pemimpin. Hormati perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati sistem. Hormati sistem. Aku ingin sukses. Hei, bukan itu. Jangan lakukan yang baru dulu. Aku tidak bisa mengikuti gerakan jongkok. Jongkok. Jongkok, jongkok, jongkok. Bangun. Hormati pemimpin. Gerakan sedikit lebih besar agar aku bisa melihat dengan jelas. Hormati sistem. Jongkok. Ya, seperti itu. Hormati pemimpin. Ya. Ikuti aturan. Hormati pemimpin. Terus hormati sistem. Hormati perusahaan. Oke. Hormati pemimpin. Dan patuhi sistem. Hormati perusahaan. Ayo. Ah. Guru, kamu tidak melakukan gerakan ini tadi. Apakah ini baru? Tidak. Yang itu. Itu. Lagi dulu. Aku duluan. Tidak. Jangan pergi. Aku ingin berlatih sama sembuh. Aku belum belajarnya. Aku menderita polio. Aku tidak bisa mempelajarinya. Ayo belajar besok. Tidak. Aku harus pergi. Hei, lepaskan. 11 menit 9 detik. Celanamu berkualitas bagus. Kupikir akan segera robek. Tak disangka tahan lama sekali. Zhang Xiang. Keterlaluan kau. Keterlaluan kau. Aku tidak memaksamu. Kau yang membuat celanamu menggelembung, bukan aku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Hahaha. Ada apa? Aku berhenti. Keterlaluan kau. Aku berhenti. Bukan aku tidak berlatih. Hah? Hei. Bu, kursi ini perlu diganti. Hah? Kamu tidak bisa menjaga keseimbangan. Kenapa kamu di sini? Aku hanya ingin memberitahumu. Aku keluar dari perusahaan itu. Bodoh sekali. Katanya pelatihan ya pelatihan. Tapi juga teriak-teriak slogan. Seperti perusahaan skema piramida. Bodoh sekali. Bagaimana kalau ini? Ini masih magang. Aku akan datang ke Feng Hua. Sifatnya sama. Menurutmu boleh tidak? Kau pikir aku tidak bisa melihat trik kecilmu? Kau tidak akan bertahan 3 hari di Feng Hua. Enak-enak merekida di sini. Akan menjadi preman. Bagaimana bisa terjadi? Kamu masih mengakuiku sebagai ibumu? Kapan aku menyangkalnya? Kalau begitu, kamu bisa magang dengan jujur di GM. Jangan pikirkan hal lain. Oh, aku tidak akan pergi. Baiklah, kalau kamu tidak mau. Kalau begitu, kamu bisa seperti anak muda lainnya. Menyewa rumah sendiri. Nak kereta bawah tanah, dan berdesek-desekan di bus. Oak, berikan aku kartu bankmu. Dan kunci apartemenmu. Kamu bisa hidup sesuai keinginanmu sendiri. Dan jalani hidupmu. Ayo. Lupakan saja.
Kamu menghabiskan semalam berdua dengan Zhang Sheng. Kamu bahkan tidak menelepon aku. Kamu pikir aku tidak cukup malu? Lihat ini. Kamu bilang baru beberapa hari sejak kita bergabung dengan Yam. Kenapa aku merasa waktu berjalan sangat lambat? Apa kamu pikir? Setiap orang di Yam seperti serigala. Dan sangat kejam kepada kita. Tempesi Nayaman. Ya, aku hanya berpikir. Tugas yang mereka berikan kepada kita tidak mungkin diselesaikan. Ya, kamu yang terbaru. Tapi kamu diminta untuk menangani Zhang Sheng. Bukankah ini jelas-jelas membuli kamu? Karena kamu bilang kita masih punya waktu lama. Kenapa kita tidak buat jadwal? Masa magang adalah 3 bulan, total 90 hari. Kita akan memberi tanda centang setiap hari. Ketika semua tanda centang terisi, kita akan bertahan. Ide yang bagus. Ah, Oak, Mulai Mbak. ayo mulai. teman Song, silakan keluar. Sudah kamu pelajari? Oh, itu bagus. Kamu bisa pulang. Oke, kelas. Mari kita minta Zhang Sheng untuk mendemonstrasikan di depan kita. Selamat datang. Oh, Hormati atasan. Hahaha. Jangan terlambat. Tidak boleh pulang lebih awal. Tidak boleh pacaran. Saya akan berkeras. Saya akan berusaha. Aku akan berkeras. Aku akan berkeras. Aku ingin sukses. Sukses, 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 sukses. Satu. Bekerja untuk perusahaan sepenuh hati. Kedua. Lakukan saja tanpa ragu. Tiga. Bekerja lebih keras. Bekerja keras. Pertama, saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya. Yang kebaikannya lebih dalam dari lautan. Kedua, terima kasih kepada pelanggan yang sering berkunjung. Anda menopang seluruh keluarga. Ketiga, saya berterima kasih kepada perusahaan JF yang membuka pintu untukku. Kebahagiaan ah. Hahaha. satu lagi. Siapa yang mengajarinya? Siapa lagi? Sunwan. Sunwan, aku tidak mengajarinya. Hahaha, aku tidak mengajarinya. Aku tidak bisa mengajar ini. Hahaha. Jangan cari alasan. Aku bilang, ini dunia orang dewasa. Kami perusahaan besar. Kami fokus pada hasil. Hasil bagus berarti bagus. Dan hasil buruk berarti buruk. Song Nuan. Pelatih Huang memberimu pekerjaan. Itu karena dia mempercayaimu. Kamu bekerja sangat buruk. Siapa yang berani mempekerjakanmu di masa depan? Pelatih Huang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Hukum. Pasti. Kamu bilang ini tidak adil. Ini jelas salah Zhang Sheng. Kenapa menghukum Song Nuan? APA kamu bodoh? Kamu tidak lihat mobil apa yang Zhang Sheng kendarai? Apa hubungannya dengan mobil yang dia kendarai? Dia tidak bisa begitu tidak adil hanya karena mobilnya. Kamu belum dengar bahwa kamu tidak boleh terlalu menonjol dalam hidup. Siapa yang menyuruhnya jadi ketua kelas kamu? Ah, sudahlah. Dengar apa yang lakukannya? Kamu tidak peduli padaku. Tidak itu mereka menghukum kamu. Bagaimana bisa mereka menghukum kamu membersihkan toilet selama seminggu? Tidak apa-apa, aku hanya akan menggunakannya untuk berolahraga. Jangan khawatirkan aku. Jangan biarkan mereka melihat. Kamu akan terlibat lagi. Cepat pergi. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja.
Yo, Zhao Xian. Kamu magang yang baik. Kamu sedang menyapu toilet. Kamu membuat kesalahan. Eyo, gadis cantik, tolong bersihkan sisi itu juga. Aku beritahu kamu, manajemen properti di sini terlalu buruk, hanya melakukan pekerjaan superficial. Oh, Hei. Aku bilang, bisakah kamu berhenti mengikutiku? Aku terlalu malu untuk memberitahu orang lain bahwa kamu adalah temanku. Tidak, bukan dia. Dia awalnya menulis slogan skema piramida seperti ini. Bagaimana bisa mengatakan itu? Hanya sedikit. Ya, aku pikir kamu benar-benar luar biasa. Tidak hanya kamu membuat keributan sendiri, tetapi juga menyinggung kecantikan sekolah. Yang luar biasa adalah, kamu mengirim wanita yang kamu benci untuk membersihkan toilet. Luar biasa, bro. Aku akui aku agak berlebihan. Tapi premisnya adalah dia menggangguku sepanjang hari. Aku kesal sepanjang hari. Aku akan gila. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Silakan. Kamu bicara padanya, bukan padaku. Ada apa? Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Aku sengaja melakukannya. Jangan seperti ini. Kita masih harus tinggal di bawah satu atap selama 3 bulan. Aku tahu itu. Kamu adalah Phoenix Emas. Tidak akan tinggal di sangkar kecil jam ini untuk waktu yang lama. Aku tahu semua ini. Aku akan membantumu dengan Song Nuan. Aku akan membujuknya dengan baik. Dia tidak akan marah. Jangan khawatir. Haruskah aku berterima kasih padamu? Sama-sama. Oh, Kenapa kamu tidak bicara dulu? Tuan Wang sedang dawa wangker di sana. tidak. Kita hanya pemeran pendukung. Kita harus tahu posisi kita. Hei, kamu adalah direktur penjualan perusahaan dan juga wakil presiden. Kenapa kamu tidak bisa bicara sedikit? Kamu ingin aku menjadi pembawa acara untuk memanaskan penonton? Jangan bicara omong kosong. Mari kita tunggu pemimpin spiritual kita datang. Aku merasa kamu semakin munafik. Teman-teman, sekarang kita. Mari sambut direktur penjualan perusahaan kita, Wakil Presiden Chen Jian. Aku akan bicara sedikit dulu. Teman-teman, Kita semua bertemu selama proses rekrutmen. Aku tidak akan banyak bicara. aku akan mengatakan sesuatu yang spesifik. Halo, semuanya. Tuan Wang sudah datang. Biarkan Presiden Wang yang berbicara. Oh, Semuanya, silakan duduk. oh. Pertama, selamat bergabung dengan grup besar JM. Melihat begitu banyak wajah muda, Aku sangat senang. yang ingin ku sampaikan adalah, bekerja untuk orang asing tidak keren. Yang hebat adalah membuat orang asing bekerja untuk kita. Tapi Yem sudah melakukan ini. Lihat, ini seperti apa seorang psikopat. 20 tahun lalu, aku seperti kamu. Aku juga magang di sini. Dan wakil presiden kita, Chen Jian. Dia datang ke Yem untuk magang di tahun terakhirnya. Dan resmi bergabung dengan Yem setelah magang. Karena performanya yang luar biasa. Sebulan kemudian, dia menjadi salesperson yang hebat. 3 bulan kemudian, dia dipromosikan menjadi wakil direktur Departemen Penjualan. 2 tahun kemudian, dia menjadi direktur. Kemudian, Dia telah menjadi direktur penjualan dengan perlakuan wakil presiden. kecepatan perkembangan seperti roket ini, baik di perusahaan asing, atau di perusahaan milik negara. Apakah mungkin untuk dicapai? Tapi di Yem, Selama kamu bekerja keras, kamu bisa sukses. akhirnya, jauh dari pekerjaan di IM,
Kamu adalah masa depan Yem. Hari ini kamu bangga berada di Yem. Aku juga berharap Yem bangga memilikimu. Aku merasa semangatku terbakar. Aku akan bekerja keras dan berusaha untuk bertahan. Zhang Peng, Lu Yuhan, Departemen SDM, Chenhua, Zhou Gage, Zhong Ling, Zhao Chuan, Zhang Sheng di Departemen Penjualan, Song Nuan, Sheng Rongrong, Departemen Administrasi. Siswa yang namanya aku sebut. Tolong datang ke aku dulu untuk mengambil rencanamu. Lalu pergi ke Departemen Personalia untuk mengambil pakaian. Zhao Xiaochuan, Zhang Sheng, Zhou Gage, Zheng Yunlong, Zhu Linhang, Wu Hui, Hu Qin, Chen Hua, Ao, Zhu Chen, Ayo, Song Nuan, Terima kasih. Ao. Departemen Administrasi Yem adalah departemen yang sangat luas, yang termasuk kantor presiden dan dukungan logistik. Lantai 32 adalah kantor bos. Hanya kantor presiden dan kelas elit yang bisa masuk. Kantor presiden, semua dipilih dari berbagai departemen di bawah ini. Baik elit, bisa menjadi sekretaris ketua. Mereka harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Jadi kantor CEO kami hampir tidak mempekerjakan magang. Tapi, Tuan Wang, silakan. apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk mencari kantor CEO. Lantai ini adalah kantor presiden. Siapa yang kamu cari? Saya di sini untuk magang di kantor CEO. Departemen Sumber Daya Manusia meminta saya untuk melapor langsung. Ikuti saya. Di mana kamar mandi? Lewat sini. Presiden Wang, saya akan mengirimkannya setelah ditandatangani. Saya tertunda dalam mengatur magang pagi ini. Dan itu tertunda. Hao Shulen, ini adalah magang di departemen Anda. Oke, terima kasih. Yang, selamat tinggal. Direktur Hao. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dan duduk di sana dulu. Oke. Saya lupa memberitahumu. Kursinya rusak. Saya belum sempat menggantinya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Halo, hidangan Anda sudah disajikan. Apakah Anda membutuhkan minuman, Nyonya? Tidak ada pria. Semua wanita adalah elit penjualan. Sajikan 8 botol anggur putih dulu. Duduk. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen yang disetujui untuk minum di siang hari. Karena sebagai penjual yang berkualitas,
Minum adalah keterampilan dasar. Saya yakin semua orang pada hari rekrutmen Sudah mengalaminya. Departemen penjualan sedang mentraktir semua orang hari ini. Pertama, untuk menyambut kolega baru kami. Kedua, dan kami yang lama juga bisa mencoba sesuatu yang baru. Apa yang dikatakan Presiden Chen tadi bagus. Minum adalah keterampilan dasar. Kamu bisa anggap makan malam hari ini Sebagai tes penilaian kecil. Ayo tuangkan anggurnya. Hei, aku punya pertanyaan. Kalau aku tidak minum, apakah aku akan dipecat? Tidak. selama kamu punya kinerja. Kamu masih bisa bekerja tanpa minum. Jaringan luas Zhanggongzi adalah tambang emas besar bagi kami. Kalau tidak minum, makan saja lebih banyak. Aku sudah kenyang. Kamu lihat APA? Kamu mau jadi pengecut seperti dia? Aturan di departemen penjualan kami minimal 3 gelas. Tuangkan aku segelas anggur. Gelas pertama. Minum. Aku akan bocorkan rahasia untukmu. Kamu bisa minum dan muntah. Muntah dan minum. Dan toleransi alkoholmu akan membaik tanpa sadar. Zhaoxiasan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura mabuk pada hari perekrutan. Kamu bisa minum. Aku suka yang bisa minum. Bisa minum adalah bakat untuk departemen penjualan. Ayo, minum yang pertama. Minum. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ambil gelasnya. Isi sampai penuh. Kamu dengar aku? Habiskan. Joke. Ya, Toleransi alkoholmu sudah jauh meningkat. Sudah jauh meningkat. Setelah 3 gelas. Kamu masih terlihat tenang. Kalau seorang gadis tidak minum, dia bisa minum lebih dari 3 pria muda. Ya. Aku akan bersulang untukmu. Apa maksudmu? Kakak Yo, pemimpin sudah meminumnya. Kamu tidak memberi muka. cepat. Cepat. Tuan Chen. Ya, Oak. Mari kita bicara tentang idealisme Anda. oh. Saya selalu percaya dan berusaha menjadi sales terbaik. Tapi zaman sudah berkembang sampai tahap ini. Kita masih harus minum dengan klien di meja makan. Dan membahas bisnis, menurut saya itu sudah ketinggalan zaman. Bagus sekali. Saya juga tidak ingin minum. Tapi klien ingin minum. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah menjadi kebiasaan. Baiklah, untuk idealism Anda. Saya akan berselang lagi untuk Anda. Oh, cepat.
Ah, sepertinya tidak. Oh, Direktur Hao UM. Ada apa? Ya, ini saya. Apakah Anda memerlukan saya untuk melakukan sesuatu? Maksud saya punya banyak waktu sekarang. Bisakah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Hey, Kamerla. Baiklah, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu untuk saya? Oke. Jalan Peusing, nomor 109. Hei. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? ITU bukan tugas saya. Halo. Permisi, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Itu di depan. Di sini saja. Di sini. Itu ya. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Mie ikan kuning Wang Laoto. Akhirnya ketemu juga. Gadis, jangan masuk. Kamu harus antri di bawah. Pergi ke belakang dan antri. Kamu masih perlu antri? Hei, pria itu. Semua antri di belakang. Jeller New. Ah, nomor 145. Ah, Nomor 145. Hey, Jeller New. ya, giliranku. Hey, gadis. Ada APA? Ini mie setengah jam. Kamu lihat kemana? Kamu mau kemana? No. Makasih ya. Kamu lihat APA? Oh, Bisa saya bayar untuk 1 mangkok lagi? Nyonya, saya akan bayar untuk 1 mangkok lagi. akan butuh setengah jam lagi. Saya benar-benar minta maaf. Ya, 1 tanpa daun bawang. Tunggu, cabe. Dan sedikit minyak udang. Makanan ini terlalu buruk. Terlalu banyak minyak. Minyak gratis? Apa yang terjadi sekarang? Saya tidak akan ke sana lagi lain kali. Ayo pergi ke tempat lain. Saya tidak bisa pergi. Tidak akan pernah lagi. Baunya enak. Siapa yang membelinya ikan kuning dan soya semua lautu? Aku bisa menciumnya. Siapa yang punya banyak waktu? Berdiri dalam antrian panjang seperti ini. Sangat jauh. Seorang magang. Siapa lagi yang begitu bebas selain magang? Pak Hao, ini mie ikan kuning Anda. Wah, mie ikan kuning lawang tuh. Pak Sutradara, Anda sangat beruntung. Anda tidak mengundang kami untuk hal yang bagus seperti ini. Benar sekali. Apa masalah besarnya? Aku akan minta Xiao Song membelikan 1 untuk kalian besok. Oh, ini magang baru kita.
Dia terlihat rajin. Ayo, biar aku hitung. Siapa yang mau mie ikan kuning besok? Aku mau. Aku mau semangkuk dengan lebih banyak daun ketumbar. Oke, tidak pedas. Aku mau telur ceplok. Aku mau daun ketumbar, tidak pakai cabai. Oke. Tambahkan telur ceplok. Pelen. Aku tidak mau cabai. Saya apa lagi? Tidak pedas. Aku juga mau seporsi nasi. Wah, Aku mau pedas. Kenapa tidak ada daun ketumbar? Aku sudah meminta. Di mana kamu taruh? Ayo lihat. Ayo. Aku benar-benar sudah meminta. Di mana? Aku sudah bilang mereka. Dan minta mereka tambahkan daun ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Aku sudah minta. Aku benar-benar sudah bilang mereka. Oke. Kamu tidak perlu menjelaskan. Ini hanya hal kecil. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan sembrono dan lupa. Lalu menyalahkan orang lain. Lanjutkan. Oh, Oh, akhirnya pulang kerja. Aku lelah sekali. Aku mau makan. lupakan saja. Aku ada usaha ini. Ayo, ini enak. Ini enak. Aku benar-benar ada usaha ini. Aku akan traktir kamu lain hari. Oak. Kita membicarakannya beberapa hari lalu. Kami bilang bahwa Departemen HRMU adalah proyek besar grup kami. Setiap tahun, kami menunggu kamu merekrut magang. Karyawan tetap tidak mau melakukannya. Mereka tidak punya energi. Atau tidak punya waktu. Dan tidak mau melakukannya. Akhirnya, ada yang melakukannya. Benar? Tapi yang ingin mengambil pekerjaan mereka juga ada di antara mereka. Hei, kembali. Ini adalah area terbatas departemen penjualan. Kembali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak salah. Kenapa kamu mana pergi? Aku punya tanggung jawab suci untuk departemenku. Yuki, Dia tidak di sini. tidak mungkin. Kita sepakat pulang bersama di sini. Itu pas sekali. Kamu bisa bawa dia kembali. Apa yang terjadi padanya? Gegeh. Oh, sangat nyaman. Dia tertidur di hari pertama magang. Kenapa kamu tidak punya simpati padanya? Kamu biarkan dia tidur di tempat yang penuh asap seperti ini. Zhao Xiaochuan dan aku membawanya kembali. Apa maksudmu tidak punya simpati? Udara di sini terlalu buruk. Omong kosong, ini ruang merokok. Bagaimana udaranya bisa baik? Tidak apa-apa. Aku akan menggunakan paru-paruku untuk menciptakan lingkungan bebas rokok buatan. Untuk kualitas dalammu. Kamu minum obat? Kamu gila lagi. Hei, senior. Oh, ruang merokok. Tidak lihat ada orang di sini? Ini ruang merokok. Sebagai magang, kamu keterlaluan. Generasi 90-an sekarang terlalu tinggi hati. Apa salahnya generasi 90-an? Kamu iri dengan masa muda kami? Atau pikiran kami yang cepat? Kamu nggak ada habisnya? Pak Chen akan dipecat segera, sungguh. Kamu tahu takut. Dan lari. Kalau tidak pergi, aku harus memadamkan api. Hahaha. Terima kasih. Sama-sama. Aku hanya menunjukkan simpati. Hei. Orang macam apa? Semprot orang dengan alat pemadam. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Lihat wajahnya, sila sedang menegakkan keadilan. Seolah kami melakukan kejahatan besar. Padahal tidak. Ruang merekok untuk orang merekok. Chen, Kamu harus bertindak kali ini. kalau tidak, kami tidak terima.
Kamu terluka? Berdarah? Kehilangan tangan atau kaki? Karena tidak ada apa-apa. Berarti tidak masalah besar. Kalian semua tahu prinsipku. Piut yang besar jadi kecil. Dan yang kecil jadi besar. Oak. Ganti baju dan kembali bekerja. Takjan. Tidak bisa seperti ini. Murahan. Pimpinan sudah bilang begitu. Tidak. Maaf. Senior. Sungguh maaf, pimpinan. Aku sadar bahwa aku melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kepada rekan kerjaku. Keadaannya sangat serius. Dan dampaknya sangat buruk. Menurutku, ini harus ditangani dengan ketat dan tegas. Aku pikir kemarahan publik tidak akan reda jika aku tidak dipecat. Aku minta untuk dipecat sekarang juga. Mengenai hal ini, aku tidak punya cukup wewenang. Dan ada banyak hal yang harus dilakukan di grup. Lupakan saja. Tunggu sampai pemimpin ada waktu. Ini. Oh, aku tidak bisa muntah. Kamu tidur di bawah AC selama berjam-jam. Bagaimana bisa kamu tidak masuk angin? Kamu mabuk lagi. Dan tidak ada yang menutupimu dengan sesuatu. Benar, mereka sudah cukup baik membawaku pulang. Kamu tidak bisa berharap mereka melakukan lebih untukmu. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu tidak mengambil cuti besok untuk istirahat? Kamu terlalu naif. Kami adalah magang. Kami bahkan tidak punya hak untuk sakit. Benar. Aku sudah mengalami masalah sulit belakangan ini. Aku duduk di kursi roda sepanjang hari. Aku duduk di sana seperti sedang melakukan kuda-kuda. Duduk itu melelahkan, dan tidak duduk lebih melelahkan lagi. Kalau begitu, kamu bisa ganti yang lain. Berani aku mengatakan itu? Direktur House setiap hari wajahnya masam. Dan tidak pernah menatapku. Hei, aku beritahu kamu. Satu-satunya prestasiku hari ini adalah membeli 2 mangkuk mie ikan kuning untuk Direktur House. Aku beli 1 mangkuk. 1 dibeli. 1 rugi. Tapi karena dia tidak membayar. Jadi 2 mangkuk itu rugi. Dia tidak membayarmu. Dia tidak bilang terima kasih. Kamu harus mengingatkannya. Kamu harus memberitahunya. Kami adalah magang. Hanya 600 yuan sebulan. Berani aku mengatakan itu? Aku menghitung pengeluaran harianku. 2 mangkuk mie ikan kuning harganya 48 yuan. Pulang pergi naik kereta bawah tanah. 10 yuan untuk kereta bawah tanah dan bus. Kami magang hanya mendapat 600 yuan sebulan. Itu 20 yuan per hari. Artinya aku rugi 38 yuan per hari. Ya ampun. Biar aku hitung lagi. Aku habiskan 10 yuan untuk bus dan kereta bawah tanah. 10 yuan untuk air jahe dan kola rebus. Oh, tidak apa-apa. Tidak untuk. Kami magang sangat menyedihkan. Aku khawatir tidak bisa bertahan. Kalau begitu tidak terlalu buruk. Lihat Zhang Sheng. Magang naik Lamborghini. Benar-benar nasib yang berbeda untuk orang yang sama. Bahkan jika dia magang naik kapal induk. Dia tetap idiot super di hatiku. Idiot. Apa kamu benar-benar sangat membencinya? Aku pikir dia kadang lucu. Ya ampun. Kamu dengar itu? Nona Yo Gege di sampingku. Dia bilang suka Zhang Sheng. Kamu ingatkan saya, tinggal di departemen penjualan. Aku tidak akan pernah murah. Aku tidak akan pernah mengunjungi departemen penjualanmu lagi. Kapan aku bilang suka dia? Aku bisa lihat dari ekspresimu. Kamu suka dia. Aku tidak bilang tidak. Aku tidak membencinya. Oh, aku akan kolaps. Tidak peduli apa yang kulakukan. Mereka tidak akan memecatku. Kenapa? Aduh, gadis di masyarakat saat ini benar-benar susah. Untuk masuk perusahaan besar, berapa banyak kesulitan yang harus mereka tanggung? Ini semua salah ibuku. Dia memaksaku sampai seperti ini. Untuk menjadi oh tidak. Saatnya aku melindungi bunga-bunga. Gadis itu seperti bunga. Mereka sangat rapuh. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kehancuran seperti ini?
Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku bisa masakan. Kamu ada di pihakku, kan? Sudah waktunya. Pak Zhao. Aku bahkan memanggilmu Pak Zhao. Ketika aku sangat kesakitan. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Aku bilang, kamu menyebalkan? Kalau mereka tidak mau, Pecat saja dirimu sendiri. Sangat menyebalkan. Hei. Sudut pandang baru ini benar-benar mengejutkanku. Sungguh. Masuk akal. Ini keterlaluan. ini keterlaluan. Zhang Sheng sudah keterlaluan. Apa yang terjadi lagi? Zhang Sheng tidak meminta izinku. Dan dia tidak datang bekerja. Dia sekarang mematikan teleponnya. Jika kita terus mentolerirnya seperti ini, dia akan keterlaluan. Bagaimana pemimpin kita mengelola para magang ini di masa depan? Bukankah dia hanya mengandalkan lahir dengan sendok perak? Kami yang tidak lahir dengan sendok perak di mulut. Kami bekerja keras. Dia meremehkan kami. Sudah cukup. Mengeluh adalah perilaku yang paling tidak kompeten. Bagaimana dengan Zhang Sheng? Kami benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Jika kami benar-benar ingin menghukumnya, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Song Nuan. Gao. Gao. Kirim Song Nuan untuk menghadapi Zhang Sheng. Zhang Sheng pasti tidak akan mengindahkannya. Song Nuan akan mendapatkan hukuman besar. Orang yang ditunjuk oleh CEO mendapat hukuman besar setiap saat. Aku akan lihat apa yang akan dikatakan presiden. Itu yang aku inginkan. Oke, aku mengerti. Song Nuan. Ya, Guru Hao. Kita masih beli misi yang ini? Hari ini aku nggak beli mie. Aku kasih kamu tugas lain. Oke, tugas apa? Di antara para magang ini, siapa yang dekat dengan Zhang Sheng? Zhao Xiaon. Mereka teman baik. Oh, Zhao Xiaon kayaknya ada kerjaan lain hari ini. Terus kenapa kamu nggak yang kerjain? Guru Hao, mau aku ngapain? Lihat, Zhang Sheng nggak masuk kerja hari ini tanpa alasan. Divisi penjualan. Jadi mereka butuh lebih banyak orang. Dan minta bantuan divisi administrasi kita. Kamu aja yang suruh Zhang Sheng masuk kerja seperti biasa. Aku? Iya. Guru Hao, aku nggak kenal dekat dia. Aku nggak kenal dekat dia. Bisa nggak? Bisa nggak orang lain yang kerjain? Lihat, aku kasih kamu kerjaan. Masih pilih-pilih, ya? Nggak. Kerjaan ini susah? Aku bilang, kamu ini anak. Ini alamat Zhang Sheng. Selesaikan aja tugas kecil yang aku kasih. Jangan sampai ini mempengaruhi nilai akhir penilaian. Kita nggak bisa selalu mengandalkan aura orang tua, kan? Mereka itu mereka. Dan kita adalah kita. Kita harus melakukan sesuatu yang jadi milik kita sendiri. Jangan sampai orang bilang kita anak orang kaya. Dan mengabaikan semua usaha kita. Itu nggak adil. Jadi setelah bicara panjang lebar, kita harus ngapain? Hari ini, sudah dipecat dari GM. Tapi ibuku sudah membatalkan perusahaanku. Tapi aku pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Ya ampun. Kenapa si Nona ini datang lagi? Apakah dia akan membawakan saya ikan baju lagi? Saya Pak. Gila. Saya sudah mempelajari pendaftaran perusahaan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oh, kamu benar-benar gigih. Saya akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan.
Ah. Presiden Yao sudah datang. Saya akan meminumnya, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wah, bagus, bagus, bagus. Sangat bagus. Hahaha. Kamu pandai menemukan bakat. Dari mana kamu menggali dia? Gadis ini. Kamu sangat sopan. Minumlah teh untuk membersihkan perutmu. Turun ke bawah. Ada apa denganmu? Kamu pikir saya luar biasa? Apakah kamu cemburu? Saya tidak cemburu. Saya hanya mencentanyu. Giliran saya. Kakak Yo, saya juga ingin bersulang untukmu. Kakak Yo, kamu bisa minum apapun yang kamu mau. Saya akan belajar dari Presiden Chen Anda. Itu yang seharusnya saya lakukan. Ashu. Hei, wanita ini minaret. Dia sangat sabar. Dia belum pergi. Saya sudah diterima. Jalan Kingpu. Terima kasih, sayang. Saya sudah menerimanya. Jalan Kingpu. Ah, sangat jauh. Zhang Sheng, jika tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, jika kamu tidak sakit dan dirawat di rumah sakit, jika tidak membutuhkan bantuan saat pergi, tolong kembali ke perusahaan untuk menghangatkan diri. Hei, ayo pergi. Ayo pergi. Dia meninggalkan catatan. Kaki anjing. Pasti kaki anjing. Kamu lihat apa? Cuma hal seperti ini. Kamu sangat bersemangat mengerjakan tugas. Kamu memang tidak ada harapan. Ayo. Kamu tidak bisa menjadi orang besar. Kendaraan menyala. Kendaraan mulai berjalan. Tolong berhati-hati. Halo, boleh tahu ini siapa? Halo, saya Song Wan. Saya magang di perusahaan JM. Permisi, apakah Zhang Sheng ada di sini? Tuan Murid Haidak tinggal di sini. Apakah Jin Yanru, Presiden Jin, ada di sini? Maaf, dia belum kembali. Oh, kira-kira kapan dia kembali? Saya tidak tahu. Terima kasih. Sama-sama. Hei, boleh tahu kamu mencari siapa? Oh. Halo. Saya ingin bertemu Tuan Jin. Kamu siapa? Untuk apa kamu ingin bertemu dia? Saya Song Wan, magang di perusahaan JM. Saya mencari Zhang Sheng untuk kembali bekerja. Saya Ibu Zhang Sheng. Apakah dia tidak pergi bekerja hari ini? Halo, Tante. Ya, dia tidak pergi bekerja hari ini. Saya pergi ke apartemennya. Dia tidak ada di sana, jadi saya coba datang ke sini. Ikut saya. Oke.
Kamu tidak bisa melakukannya. Kenapa kalian berdua bersama? Kalian sedang apa? Kamu bawa mau ke sini? Tidak, saya dikirim perusahaan. Xiao Song, duduk di sini. Zai Zai, Zayazan, kamu cuma datang main game sama dia. Tidak, kami sedang membicarakan bisnis. Ayo. Saya sedang bicara dengan Sang Sheng tentang memulai bisnis sendiri. Sang Shengge itu sangat berbakat. Dia punya ide yang bagus. Kami ingin. Lupakan saja, pulang dan beritahu ayahmu. Dan segera kembalikan uang yang kamu pinjam dariku. Bibi, kalian berdua bicara dulu. Aku pergi dulu. Bisakah kamu memberi aku sedikit muka di depan temanku? Memberi kamu sedikit muka. Ketika kamu melakukan hal-hal ini, apakah kamu mempertimbangkan mukaku? Apa yang aku lakukan? Kamu tidak pergi bekerja hari ini. Dan kamu berbohong padaku. Xiao Song datang mencarimu mewakili perusahaan. Tapi kamu bersembunyi di rumah. Aku bilang Chang Sheng, kamu sekarang adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tidak berbakat dan tidak kompeten. Dan tidak punya hukum. Bisakah kamu tidak mengatakan itu di depan orang lain? Kamu sangat berani melawan pelatih. Dan menyemprot rekan kerja dengan penyembur api. Dan kamu absen kerja tanpa alasan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa melakukan apa saja. Aku bilang, apakah kamu tidak ada kerjaan seharian? Kamu terus menatapku. Terus apa? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Mengapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Mengapa kamu budget galak? Aku masih di sini. Kamu berani melakukan ini. HMPH, seberapa sombong kamu di perusahaan YM? Oh, Kamu mengurungku di perusahaan IM. Bukankah hanya untuk mengawasi dan memantaiku? kamu mengurung dirimu di rumah. Bukankah kamu hanya bermain-main? Itu karena kamu menutup perusahaanku. Kamu dan aku. Bibi, jangan marah. Jangan marah. Jangan diambil. Aku dan ibu. Ini urusan kami sendiri. Bukan giliranmu untuk memerintah. Ya. Beritahu Bibi, apa yang kamu lakukan di perusahaan setiap hari? Aku sekarang membeli mie ikan kuning untuk bosku. Wah, pemimpinmu benar-benar luar biasa. Seharusnya dia memberimu pekerjaan yang serius. Sekarang, anak muda sangat suka memberontak. Dalam hal manajemen, selain harus ketat, menurutku harus ada inovasi. Oh ya, ngomong-ngomong, ku dengar kamu harus menghafal. Menghafal aturan perusahaan dan meneriakkan slogan, ya? Ya. Apakah sama di setiap perusahaan? Hei, kamu mirip dengannya. Kamu belajar dari ibumu. Bu, aku tidak bercanda. Lihat dirimu. Selanjutnya, kamu akan tahu kenapa aku tidak mau bekerja. Baiklah, aku akan mempelajarinya. Bibi, biar aku tunjukkan versi asli perusahaan. Oke.